Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki. Seperti biasa, yang belum datang, yang belum pernah mampir ke channel saya, silahkan bisa support channel ini bagi kawan-kawan yang sesama pendaki gunung yang satu hobi. Kawan-kawan bisa cek beberapa video yang saya sudah upload, kawan-kawan bisa pelajari. Yang sekiranya mungkin belum tahu, bisa kawan-kawan pelajari dan bisa kawan-kawan tanyakan di kolom komentar. Jadi jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang, biar terus bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Oke, untuk video kali ini saya ingin sharing, ini materi penting sekali buat kawan-kawan dan buat kita semua, kaitannya dengan manajemen air dalam mendaki gunung. Ya, manajemen air sangat penting sekali ya. Katanya kan air sumber kehidupan, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai problem air ketika kawan-kawan naik gunung ini menjadi kendala dan menghambat kawan-kawan untuk mencapai tujuan, yaitu menuju puncak. Jangan sampai. Jadi kawan-kawan harus perhitungkan dengan detail kira-kira kebutuhan kawan-kawan itu berapa banyak untuk dikonsumsi dari start pendakian sampai turun. Pada dasarnya ada 3 prinsip yang menurut saya sangat penting sekali buat kawan-kawan, terutama pendaki pemula. Bagaimana caranya manajemen air dalam pendakian? Itu yang pertama, tips dari saya, kawan-kawan harus tahu lokasi medan, atau lokasi, bukan medan kota ya, lokasi medan dari tempat gunung yang kita daki dan sumber airnya. Jadi ini penting sekali sebagai tahapan dasar. Ketika kawan-kawan naik gunung, itu kawan-kawan harus tahu lokasi medannya, jalurnya, dan sumber-sumber airnya di situ itu ada atau tidak. Jadi ini penting bagi kawan-kawan. Meskipun contoh gini, kawan-kawan sudah pernah mungkin 5 kali 6 kali naik gunung tertentu lah, taruhlah semisal Gunung Merbabu. Kawan-kawan lah, saya sudah sering naik Gunung Merbabu. Kawan kan tahu lokasi sumber airnya itu ada di mana kan gitu. Tapi saya sarankan ya, ini pernah berdasarkan pengalaman pribadi saya, usahakan kawan-kawan coba tanyakan dulu pada pihak base camp, karena sepintar-pintarnya pendaki tetap yang lebih mengetahui dari orang kampung atau pihak base camp yang mengelola. Jadi sangat saya rekomendasikan kepada kawan-kawan kaitannya dengan air. Yang pertama, kawan-kawan harus mengetahui medan atau letak sumber air di jalur yang ingin kawan-kawan daki. Dengan cara apa? Mungkin kawan-kawan dengan cara mungkin browsing di internet, di Google, maupun nonton video-video di YouTube. Itu bisa kawan-kawan lakukan dengan cara seperti itu, atau mungkin di Facebook kawan-kawan bisa tanya-tanya kepada teman-teman yang sehobi. Dan nanti saya sarankan diperkuat lagi ketika kawan-kawan pada waktu registrasi di base camp, coba tanyakan dari pihak pengelola base camp, kira-kira kalau kondisinya saat ini, bulan ini, kira-kira itu masih ada sumbernya atau enggak, kira-kira kalau dulu ada sekarang masih ada atau tidak. Itu kan bisa bisa sebagai kawan-kawan acuan. Kalau seandainya oh ternyata emang benar-benar masih mas, berarti kan kawan-kawan nggak terlalu banyak bawa air. Ini juga nanti meringankan kawan-kawan dalam perjalanan. Kalau seandainya posisinya emang benar-benar banyak di situ sudah mas, sekarang sudah nggak ada sumbernya mas, sudah berhenti atau mungkin sudah kering, di kawan-kawan juga bisa prepare persiapan dari bawah supaya kawan-kawan bawa air minum yang secukupnya. Usahakan, ini penting sekali buat kawan-kawan yang terutama ketika ke summit, kawan-kawan sering sekali malah kadang sering merepotkan teman-teman yang lain. Ini saya sering mendapatkan pengalaman dari teman-teman ketika naik, sudah prepare air yang banyak, sudah secukupnya, tapi ketika pas pada waktu perjalanan ada beberapa pendaki yang lebih mengutamakan hal yang lain, hingga akhirnya air minumnya habis dan minta kepada pendaki yang benar-benar dia memanajemen air. Kalau saya sarankan, usahakan kawan-kawan dilebihi 1 botol lah. Jadi taruhlah gini, kalau saya lebih senangnya
kawan-kawan ketika naik gunung itu sudah prepare, taruhlah mungkin anggotanya berapa. Ini jadi tips yang kedua juga. Jadi tips yang kedua, kawan-kawan bisa lihat jumlah anggota dan kebutuhan orang pendaki itu beda-beda, cewek cowok juga beda. Jadi cewek yang suka minumnya banyak dengan cewek yang tidak suka minumnya banyak juga berbeda. Jadi prinsip yang kedua untuk manajemen air, kawan-kawan usahakan tanyakan atau mungkin didiskusikan, dimusyawarahkan kepada teman-teman anggotanya, kira-kira kebutuhan airnya itu banyak atau tidak, sering suka minum atau tidak, terutama buat pendaki yang mengalami haid ya, seperti yang saya sampaikan di video tentang haid, menstruasi itu kadar air minumnya itu jauh lebih banyak dibandingkan orang yang tidak mengalami haid. Jadi prepare dari kawan-kawan juga harus benar-benar detail. Kalau saya kita lebih enak gini, kalau pengalaman saya pribadi, kawan-kawan bisa model sesuai dengan kesepakatan dari kawan-kawan. Taruhlah seandainya kawan-kawan, ini sebagai contoh saja biar lebih mudah, kawan-kawan taruhlah naik gunung rombongan 4 orang. Nah, ini kawan-kawan membawa 10 botol. 10 botol. Kawan-kawan udah kasih kesempatan, jadi apa ya, ada kesepakatan sama teman-teman. Kesepakatan sama teman ketika naik, taruhlah ini 3 botol buat naik. Nah, misal 3 botol buat naik. Nah, 3 botol buat naik terus sampai nanti sampai puncak, terus masih sisa 7. Nah, 7 nanti kawan-kawan sepakat 3 botol lagi untuk keperluan masak, nyuci, nesting dan yang lainnya. Nah, untuk keperluan makan-makan itu juga nanti mungkin dibatasi 3. Nah, jadi masih sisa 4 dan nanti buat turun 3, sisa 1 nanti untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi 3 naik, 3 ketika buat masak-masak, buat makan, terus yang 3 lagi buat turun dan 1 buat sisa. Ini penting sekali buat kawan-kawan, jangan sampai problem air jadi masalah untuk kawan-kawan. Untuk tekniknya bagaimana cara mencari air di gunung, nanti insya Allah saya buatkan beberapa trik sepengetahuan saya kaitannya dengan bagaimana cara kita mendapatkan sumber air selain yang kita bawa. Nah, selain kita mendapatkan di sumber-sumber mata air yang ada di gunung, itu ada beberapa trik kaitannya dengan cara mencari air. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Yang jelas tadi yang pertama, kawan-kawan ketika naik, yang pertama pahami lokasi medan gunung tersebut, jalur tersebut, kira-kira kebutuhan air standarnya berapa, perjalanannya berapa jam. Itu nanti kalau kawan-kawan lebih mudahnya coba tanyakan pada pihak basecamp maupun pihak senior lah. Kalau misal ada sumber air dan sumber airnya itu memang benar-benar kawan-kawan tanyakan memang masih ada, berarti kawan-kawan nggak usah terlalu banyak-banyak bawa, karena air ya berat juga. Kalau seandainya memang kondisi sumber airnya kok kering, berarti kawan-kawan preparenya harus bawa lebih banyak. Ini yang pertama, medan dan sumber air. Terus yang kedua, kenali anggota dan jumlah anggota, kebutuhan jumlah anggota kira-kira berapa, dan nanti juga kawan-kawan kebutuhan masaknya berapa. Nah, ini sesuai dengan nanti menu dari masakan dari kawan-kawan. Nah, makanya tips yang ketiga ya saya sarankan untuk prinsip yang ketiga mengenai masalah air, kalau bisa bawa makanan yang memang tidak membutuhkan air yang banyak. Nah, semisal gini, kawan-kawan nanti masaknya pengen masak sop itu kan airnya banyak. Nah, berarti kawan-kawan airnya harus banyak. Ini kaitannya masalah logistik sudah pernah saya bahas di prinsip logistik. Nanti kawan-kawan bisa cek di channel saya kira-kira prinsip-prinsip logistik yang harus dibawa itu yang mana. Nah, ini untuk yang sekarang kaitannya dengan manajemen air. Jadi prinsipnya ada 3 itu yang penting sekali buat kawan-kawan ketahui. Jadi yang pertama lokasi medannya bagaimana, sumber airnya bagaimana, coba tanyakan pada senior, pada kawan-kawan yang udah pernah, tanyakan pada pihak basecamp. Nah, itu bisa sebagai acuan kawan-kawan untuk manajemen air ketika naik gunung. Terus yang kedua, jumlah anggotanya bagaimana, itu coba dimusyawarahkan. Meskipun ini kadang agak aneh ya Mas, masa itu dimusyawarahkan Mas, minumnya berapa botol, kan nggak lucu. Cuma ini penting sekali buat kawan-kawan, karena kalau seandainya nanti malah kekurangan, itu yang repot juga kawan-kawan. Jumlah anggotanya berapa buat kesepakatan itu lebih penting. Dan diusahakan dikasih sisa
sisa supaya antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau buat yang head atau mens itu usahakan air minum agak lebih banyak. Terus yang ketiga, usahakan nanti ketika naik gunung bawa kawan-kawan jangan bawa masakan atau logistik yang memang itu membutuhkan air banyak. Kalau seandainya kawan-kawan kok seneng masakan yang membutuhkan air banyak, ya berarti airnya baunya yang banyak. Biasanya saya lebih sering ke tumis-tumisan, tapi kalau kawan-kawan pengen saya pengen coba buat sop atau mungkin pengen sayur bening, sayur bayam atau mungkin yang lainnya, itu kawan-kawan harus mengetahui minimal 3 prinsip dalam manajemen air pendakian. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat 3 hal ini yang sebagai minimal sebagai acuan bagi kawan-kawan yang barangkali lebih tahu maupun punya pengalaman kaitannya dengan air. Karena pada prinsipnya air ini orang kalau nggak makan 2-3 minggu secara medis itu dia masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau air 3-5 hari dia nggak minum, itu juga nanti resiko meninggal lebih berat. Ya, teknik-teknik semisal kawan-kawan saya pernah menyampaikan kalau bisa semisal mungkin tingkat dehidrasinya agak terlalu tinggi, kawan-kawan kehabisan air atau untuk menghemat air, kawan-kawan bisa taruh lidahnya di kenakan di atas, nanti lama-kelamaan di sini kita ada air liur, itu juga bisa. Terus kawan-kawan bisa dengan cara, karena posisi naik gunung kadang kita berkeringat, kawan-kawan bisa ngemut nih bagian kerah ini diisep-isep gitu. Itu beberapa teknik juga. Nanti untuk teknik-teknik bagaimana cara kita mendapatkan air ketika naik gunung saya akan bahas di video selanjutnya. Mungkin itu dari saya kaitannya dengan manajemen air pendakian gunung. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, silakan yang belum subscribe silakan subscribe. Kita sesama pendaki, sesama satu hobi, ayo dukung channel ini kaitannya dengan fokus kepada materi-materi kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan tentang pendakian, dan bisa kawan-kawan untuk pelajari dan pahami, dan bisa kawan-kawan sharekan kepada teman-teman. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.